Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna nabiyyana wa imamana wa qurrata a'yunina Muhammadan abduhu wa rasuluh arsalahu Allahu rahmatan lil alamin. Salawatullahi alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi wa taba'a sunnatahu ila yaumiddin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Tema kita melanjutkan apa yang kita bahas di bulan yang lalu tentang masalah al-iman. Satu pembahasan yang seharusnya kita harus memahaminya sejak kita baligh. Sekarang orang banyak mengaku beriman tapi merasa asing dengan suasana iman yang dia miliki. Iman tentu di atas Islam. Kalau merujuk kepada arahan Jibril ketika mengajarkan umat Muhammad ini di hadapan Rasulullah, kemudian Jibril datang berbentuk manusia utuh, sangat putih pakaiannya, sangat hitam rambutnya, tidak nampak bagi manusia ini, bagi orang ini, yaitu Jibril alaihissalam, bekas bepergian jauh. Dan yang menarik, tidak ada satupun dari kita yang kenal. Biasanya orang dulu, kalau ada orang baru, jamaah sekalian, biasanya pasti ini orang yang bepergian sangat jauh, sehingga kelihatan bajunya yang kusut, rambutnya yang berdebu. Ini datang dengan pakaian yang sangat rapi, disisir rambutnya sangat hitam, kemudian duduk bersama dengan Nabi SAW dan meletakkan kedua lututnya di hadapan lutut Rasulullah SAW dan kemudian memegang dua paha Nabi. Ya Muhammad, wahai Muhammad, akhbirni anil Islam. Disebut sama Nabi Islam itu antashhada la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa tuqimus salah wa tu'tiyaz zakah wa tasumu ramadan wa tahujjal bait man istata'a ilaihi sabila. Sebagaimana kita tahu rukun Islam itu dua kalimat syahadat, mengerjakan salat, kemudian berpuasa di bulan Ramadan, melaksanakan ibadah haji. Rukun Islam yang 5 yang sudah kita pahami bersama. Kemudian kata orang ini, sadaqta, engkau benar. Sahabat langsung pada bingung, ini orang unik. Dia yang nanya, dia pula yang membenarkan. Engkau benar ya Muhammad. Padahal nanya tadinya jamaah sekalian. Kemudian nanya lagi. Manusia ini, orang ini, akhbirni anil iman. Ini yang kita bahas nanti jamaah sekalian. Beritakan kepadaku ya Muhammad, apa itu iman? Al-iman, kata Nabi, dijawab sama Nabi, antu'mina billah, beriman kepada Allah, wa malaikatihi, beriman pula kepada malaikat-malaikat Allah, wa kutubihi, dan kitab-kitab suci yang Allah turunkan kepada umat manusia ini. Tentu nanti puncaknya Al-Quran, wa rusulihi, dan utusan-utusan Allah dari Adam sampai manusia terakhir ini. Dan kita alhamdulillah sudah punya Nabi terakhir, Khatamul Anbiya wal Mursalin, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian wabil yaumil akhir, beriman kepada hari akhirat,
supaya kita semua punya orientasi akhirat. Baru terakhir bil qadari khairihi wa syarrihi. Kemudian beriman kepada ketentuan Allah, takdir Allah, baik yang menimpa kepada kita sesuatu yang menyenangkan atau sesuatu yang tidak menyenangkan, yang baik atau yang buruk, kita semua berjalan di atas takdirnya Allah Subhanahu wa taala. Ini iman Pak secara umum. Baru setelah itu nanya kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, al-ihsan, ini puncak Pak. Orang kalau sudah ihsan berarti berada pada puncak keimanannya. Orientasi hidupnya Allah Subhanahu wa taala. Akhbirni anil ihsan. Tolong beritahu aku apa itu ihsan. Nah, kemudian Nabi memberikan arahan, anta'budallah ka'annaka tarah. Ini memang puncak keimanan kita, Pak. Kalau sampai pada posisi ini sampai merasakan manisnya iman, lezatnya iman. Engkau beribadah kepada Allah, menyembah Allah, kayak salat tadi, Pak. Membaca Al-Quran, bangun tengah malam, ka'annaka tarah, seakan-akan engkau melihat Allah. Allah di hadapan kita. Ya. Kalau saya pribadi sih Pak, kita ini kalau di hadapan penguasa saja, di hadapan wali kota saja, nggak usah wali kota, kadang-kadang camat Pak, duduk kita sudah kikuk ya. Ada wali kota, ada gubernur, ada presiden, jemaah kalian bayangkan. Ini presidennya presiden yang menciptakan makhluk alam semesta ini, Allah Subhanahu wa taala, memantau kita. Kita melihat Pak seakan-akan Allah di hadapan kita. Ini puncak iman seseorang. Anta'budallah ka'annaka tarah. Fa in lam takun tarah, kalau tidak bisa, fa innahu yaraka. Yakini saja Allah sedang melihat kepada kita. Kalau kita tidak bisa Pak merasa melihat Allah, ya yakin saja bahwa kita ini diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala, dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala. Sadaqta. Engkau benar ya Muhammad. Jadi intinya Islam Pak, iman, ihsan. Makanya orang kalau sudah namanya, kalau ihsan namanya muhsin Pak. Yuhibbul muhsinin, Allah suka kepada orang yang memiliki sifat ihsan, berbuat baik. Ihsan dalam bertutur kata, karena setiap tutur katanya merasa pembicaraan saya ini dilihat oleh Allah. Itu iman Pak, puncak keimanan seseorang. Ihsanul amal, baik juga Pak amal sampean, kerja-kerja sampean, kerja-kerja jenengan ini Pak. Sampean kerja di kantor, ada majikan, tidak ada majikan, Allah melihat kerja saya ini. Takut untuk terlambat ke kantor, korupsi waktu kalau terlambat jemaah sekalian. Takut asal-asalan kerja di kantor, karena saya dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala. Sampai dalam sebuah hadis, innallaha yuhibbu ahadukum idza amila amalan ayyutqina. Allah sangat suka sebenarnya kalau ada di antara kalian, kata Nabi, ketika melaksanakan satu amalan pekerjaan apa saja Pak? Kerja profesional kita di kantor, di mana saja, kita ada asal-asalan. Ayyutqinahu, tekun Pak. Profesional. Hati-hati, penuh ketelitian. Ada majikan, tidak ada majikan, saya dipantau oleh Allah. Itu ihsan. Ihsanul amal Pak. Termasuk juga nanti ada ihsanul mauqif. Ihsan sikapnya Pak. Mensikapi orang, tidak milih-milih orang Pak. Kalau salah, sampaikan salah. Kalau benar, kita apresiasi. Yang salah atasan kita, bawahan kita, sepantaran dengan kita, senior kita, junior kita, sama. Saya punya kewajiban. Sikapnya sama Pak. Ritmenya juga sama. Ya, ada orang, tidak ada orang, ya inilah saya. Karena saya dipantau oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahu Akbar. Ini namanya ihsan ma'asyal muslimin. Baru setelah itu beliau nanya lagi, akhbirni anis sa'ah. Ini Pak orientasi akhiratnya ya akhi. Beritakan kepadaku yang Muhammad tentang hari kiamat. Di sini Nabi diam sejenak. Kemudian beliau mengatakan mal mas'ulu anha bi'a'lama
anis sa'il. Sungguh yang ditanya tidak lebih tahu daripada yang nanya. Sebenarnya jawaban Nabi ini jamaah kan sudah jawaban cerdas, Pak. Ini yang nanya bukan manusia biasa. Ya, orang spesial. Sungguh yang ditanya saya ini tidak lebih tahu daripada yang nanya. Gitu. Ngejar Pak Jibril. Kata Jibril, karena Jibril Pak berbentuk manusia seutuhnya. Akhbirni an amaratiha. Kalau gitu, ceritakan kepadaku tanda-tandanya saja, tanda-tanda kiamat itu. Makanya ya jamaah sekalian, kalau antum belajar iman ini Pak, jangan hanya dikaji saja Pak, tapi sengaja oleh Allah dalam rukun iman diletakkan rukun iman yang kelima sebelum qada dan takdir Allah, punya orientasi akhirat. Al-iman bil yaumil akhir, beriman pada hari akhirat. Karena dunia ini dibatasi oleh waktu Pak, dan ruang. Tidak ada manusia kemudian bisa menguasai semua ruangan ini jemaah sekalian. Bisa keliling dunia semua diinjak kakinya, tidak ada. Terbatas kita ini jemaah sekalian ya. Ya. Kemudian waktu hidup paling 60, 70, tua-tua dikit 80 tahun ya. Tua lagi 90 tahun sudah tidak bisa apa-apa. Ini apalagi 100 tahun Pak, merepotkan orang banyak. Ya, merepotkan anak, mantu, segala macam jemaah sekalian, cucu. Ya, ya enggak apa-apa Pak kalau kemudian tuanya tidak pikun, hobinya baca Quran, menyenangkan ya. Ya. Orang tua yang kayak gitu Pak di rumahnya bahagia. Anak cucunya senang Pak ngelihat orang tua yang tidak merepotkan. Yang repot sekarang banyak orang tua ngamuan masalahnya Pak. Banyak orang tua sekarang tersinggungan. Ingin diperhatikan terus sama anaknya. Kadang nuntut ya jasa-jasa dia ketika membesarkan anaknya. Membentak. Tidak ada benarnya perbuatan anak di mata dia. Kenapa? Iman ini Pak yang tidak ada pada dirinya. Saudara, diletakkan oleh Allah sengaja dalam rentetan hadis ini, poin terakhirnya Jibril menanyakan mata sa'ah, kapan kiamat itu? Akhbirni anis sa'ah, tolong ceritakan kepadaku tentang kiamat. Saya tidak tahu. Yang ditanya tidak lebih tahu daripada yang nanya. Kalau gitu tanda-tandanya saja. Supaya Bapak, Ibu dan saudara sekalian, para pemirsa dimanapun berada, ini live juga ya. Supaya kita sadar Pak, hidup tidak hanya di dunia. Nanti akan ada kehidupan berikutnya ya. Ini jenengan semua Pak. Kita saat ini berada di alam ketiga Pak. Dari 6 alam yang akan sampai lalui. Ini alam ketiga sekarang ya Mas kalian. Masih ada 3 alam lagi akan sampai lalui Pak. Sekarang alam dunia. Yang 2 alam berikutnya sudah sampai lewati. Alam ruh, alam rahim, sekarang alam dunia ya. Setelah itu apa Pak? Mentok sampai pada ajal kita. Namanya titik akhir kehidupan kita, titik inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Dan semua kita akan begitu. Baru sampean masuk pada kiamat pribadi namanya Pak. As-sa'as sughra. Kiamat masing-masing kita akan mengalami yang namanya kiamat kecil, kematian. Karena kalau sudah mati Pak, sampai tidak bisa beraktivitas lagi. Tidak bisa ke pengajian seperti ini lagi. Ya kan? Kalau sudah meninggal tidak bisa ke masjid lagi. Kalau sudah meninggal Pak, mati tidak bisa baca Quran lagi. Kalau sudah mati tidak bisa silaturahim lagi. Kalau sudah mati Pak, tidak bisa zikir lagi. Tidak bisa berinfak lagi. Tidak bisa sudah Pak, terputus. Idza mata ibnu Adama inqata amalu. Tidak bisa salat lagi. Disalati iya Pak. 1 kali lagi disalatkannya Pak. Namanya salat jenazah. Iya kan? Setelah mati Pak, mati. Masuklah sampean alam yang keempat. Namanya alam kubur. Alam kubur. Di kubur itu hanya ada 2 kemungkinan. Ini kita bicara iman Pak ya. Hanya ada 2 kemungkinan. Sampean yakin atau tidak yakin, Al-Quran berbicara begitu. Amma yatasa'alun.
anin naba'il azim. Kalla saya'lamun. Ini kata-kata kalla saya'lamun, nanti mereka akan tahu. Apa itu? Yang terjadi di alam kuburnya. Summa kalla saya'lamun. Kemudian nanti akan tahu lagi, Pak. Setelah kematian ini masih ada alam akhirat lagi, Pak. Ya. Atau dalam surat Fatir itu jelas sekali ya. Karena sekarang banyak orang tidak percaya, Pak, pada adab kubur. Astagfirullahaladzim, hasbunallah wa ni'mal wakil. Saya tidak sekali dua kali melihat dan mendengar langsung dari saksi yang sangat amanah, yang biasa menangani pemakaman di Pegirian, Pak, di Jeruk Purut kalau di kampung saya itu meninggal, kan ada tumpukan mayat, Pak, tumpukan jenazah, Pak ya, bergesekan, Pak ya, kan maisan sama maisan bergandengan, Pak ya, bergandengan langsung gitu, kayak tidak masuk akal gitu. Saya nggak digali, Pak, ini ada 4 jenazah, terus kemudian meninggal 1. Ketika digali 4-4-nya tidak ada, Pak, nyatu dengan tanah itu jemaah sekalian. Jadi tulang rusuknya, tengkoraknya sama sekali tidak berbekas, habis semua. Minha khalaqnakum, dari dunia kalian diciptakan, dan di atas dunia kalian hidup, dan kembali pula ke dunia, Pak. Kita ini kembali ke tanah, Pak, nyatu lagi dengan tanah gitu. Tapi juga ada sinyal-sinyal yang sampean lihat di alam kubur itu, meninggal sudah 15 tahun, 20 tahun. Digali, Pak, masih utuh. Kafan-kafannya utuh. Kayak tidak masuk akal, Pak. Cuma kalau dipegang kafannya sudah apa? Sudah apa ya? Langsung sobek ya, Mas, kalian mungkin rapuh gitu. Tapi utuh, Pak, utuh. Tinggal ditutupi dengan kafan yang lagi kafan yang utuh, Pak, dipindahkan jamaah sekalian. Ya, dirapikan. Setelah dilihat siapa orang ini, ya, dan kita semua jadi saksi, Pak. Guru ngaji, Pak. Dan hafidul Quran, orang yang hafal Quran. Hamalatul Quran itu bisa diartikan penghafal Quran, orang yang tiada hari kecuali baca Quran. Hidupnya bersama Al-Quran, hari-harinya Al-Quran, sampai meninggalnya pun bersama Al-Quran. Itu orang kayak gitu, Pak, jenazahnya utuh jamaah sekalian. Contoh-contoh seperti tidak sekali dua kali kita dengar, ma'asyil muslimin. Wa antum syuhada'ullahi fil ard, kata Nabi. Kalian adalah saksi-saksi Allah di muka bumi ini. Dipertontonkan, Pak, kejadian seperti itu. Ada pula digali, Pak, tinggal tengkoraknya utuh. Kain kafannya tidak ada. Ada juga digali ini kepalanya, Pak, tengkorak kepalanya, rusuknya, kakinya ngumpul jadi satu, Pak. Siapa yang mengumpulkan ini, ma'asyil muslimin? Terus ada kemudian berbentuk garis begini, jadi kayak seakan-akan dihimpit oleh dunia, oleh dunia, bumi ini, Pak. Antara rusuk dengan satu begini jamaah sekalian. Ya, kita tidak perlu, tidak usah berkomentar, saya bilang, doakan saja. Insya Allah sih saya mengatakan setiap saudara kita Muslim yang sudah meninggal mendahului kita semua ke surga. Cuma kita tidak tahu ke surganya apakah langsung atau mampir-mampir dulu transit ke neraka sesuai dengan dosa yang mereka lakukan. Dan mudah-mudahan kita tidak seperti itu, ma'asyal muslimin. Ini iman, Pak, iman. Kita sekarang bahas masalah iman. Sebelum kita bicara akhirat yang sebenarnya, ma'asyal muslimin. Ya. Apa kata para ulama, jamaah sekalian? Al-iman yang pertama masuk setelah dunia alam kubur ini, ma'asyal muslimin. Ya Allah, mudah-mudahan jenengan kita semua yang hadir di sini, para pemirsa dimanapun berada, begitu meninggal merasakan nikmatnya kubur ya. Kata Nabi, akhi, kalau sudah sampean berhasil, Pak, menjawab 4 pertanyaan malaikat itu, man rabbuka, wa man nabiyuka, wa ma imamuka, wa man ikhwanuka, fayaqulu bilisanin faqul bilisanin fasih, ucapkan dengan bahasa yang fasih. Maka Nabi mengatakan pada atas kubur, thabbatahullahu bil qauli tsabit, semoga Allah mengokohkan lidahnya dengan kata-kata yang kokoh, yang istiqamah.
bisa menjawab dengan lancar pertanyaan malaikat Munkar wa Nakir itu. Man rabbuka? Siapa Tuhanmu? Siapa Rabbmu itu? Insya Allah kalau kita orang yang bertauhid, berakidah dengan benar, tidak ada syirik Pak, ya, hati tulus, ikhlas dalam hidup ini, mengatakan dengan lantang Allahu Rabbi. Lolos Pak ya. Masih ada pertanyaan kedua. Waman nabiyuka? Siapa nabimu? Insya Allah jenengan Pak kalau terbiasa menghidupkan sunnah Nabi, salatnya sudah 5 waktu seperti ini ya. Di rumah sunnah-sunnah Nabi juga kita laksanakan. Sunnah amal-amal kita menjadi kebiasaan kita ketika tidur, ketika makan, ketika berjalan, ketika naik kendaraan, segala macam. Pokoknya hidup di atas sunnah Rasulullah dengan lantang sampai mengucapkan Muhammadur Rasulullah, Muhammadun Nabiyyi. Ada lagi pertanyaan yang ketiga Pak. Wama imamuka? Siapa yang mengarahkan hidupmu? Ini sepakat para ulama mengatakan imam di sini Pak, ini apa? Al-Quran. Insya Allah kalau sampean lancar baca Quran, tahu makhraj huruf yang benar, apalagi Al-Falah juga menyiapkan buat kita Pak ya. Ada kursus Al-Falah nih Pak, kursus baca Quran yang luar biasa. Ini menjadi ikonnya Al-Falah. Ya, kursus baca Quran cepat di sini. Tiap pagi, sore luar biasa. Mbak Desya juga ada lagi. Ayo belajar Pak. Jangan sampai Quran nanti menghujat kepada kita. Wal Qur'anu hujjatun lana, hujjatun laka aw alaika. Quran itu nanti akan memberikan hujjah, pembelaan terhadap kamu atau menghujat kamu. Ya, siapa yang dihujat oleh Al-Quran? Itulah orang Pak yang tidak bisa dan tidak pernah membaca Al-Quran dan tidak mau belajar Al-Quran. Berbanggalah Pak kalau jenengan sudah bisa baca Quran tiap hari. Insya Allah ketika dia wama imamuka? Al-Quranu imami. Quran itu imamku. Quran yang mengarahkan hidupku. Tapi kalau sampai tidak bisa baca Quran, la adri. Salah satu orang yang akan mendapatkan azab kubur itu adalah orang Pak yang tidak akrab dengan Al-Quran, yang tidak bisa baca Al-Quran. Saya pastikan itu ya Mas kalian. Monggo. Tidak ada istilah terlambat bagi kita, ma'asyal muslimin. Ya, tidak ada istilah terlambat bagi kita, Pak. Belajar Al-Quran. Ngaji bersama-sama. Daripada kita dipermalukan di akhirat, mending malu di dunia, Pak. Tidak apa-apa. Walaupun tidak ada istilah terlambat bagi kita. Walaqad yassarnal Qur'ana lidzikri fahal min muddakir. Sungguh kami mudahkan Al-Quran itu untuk dipelajari. Adakah orang yang mau mempelajari Al-Quran? Sangat gampang, Pak. Ya, tinggal komitmen kita. Makanya jadikan hari-hari kita hari-hari Quran. Ikhwatal iman. Nah yang paling kita takuti ini Bapak, yang keempat, pertanyaan keempat, di alam kubur Pak. Ini iman Pak, iman. Apa itu? Waman ikhwanuka? Siapa saudara-saudaramu? Pastikan Pak ya, pastikan kita sekarang Pak. Yang hadir di sini semua jemaah sekalian, pastikan kita punya musuh tidak? Punya rival tidak Pak? Ada enggak sahabat kita, teman kita, apalagi kakak adik kita yang satu ayah satu ibu kemudian kita tidak tegur sapa? Dengan sepupu kita, dengan ipar kita, dengan tetangga kita. Muslim itu karakter orang beriman itu ikhwah. Innamal mu'minuna apa? Ikhwah. Karakter orang beriman itu sesungguhnya orang beriman itu pasti bersaudara. Jadi kalau ada persaudaraan terputus di antara kita dan tidak tegur sapa lebih dari 3 hari 3 malam, tidak tegur sapa Pak, dia pasti pastikan orang itu akan merasakan azab kubur ma'asyal muslimin. Jadi pastikan Pak sampean sebelum meninggal dunia sampean tidak punya masalah dengan siapapun pula. Bahkan kalau perlu Pak, kalau ada orang bermasalah dengan kita, maafkan sebelum dia minta maaf pada kita. Maafkan orang yang berbuat salah pada kita sebelum dia minta maaf pada kita. Lapangkan dada kita. Apalagi bermusuhan dengan mertuanya sendiri Pak. Tukaran dengan kakak adiknya sendiri, urusan warisan banyak jamaah sekalian. Urusan ketersinggungan omongan banyak Pak. Bukan masalah prinsip-prinsip agama. Kita boleh Pak. Tidak suka sama orang tapi jangan lama-lama Pak. 3 hari saja. Yang penting kita tahu ya sudah.
ketemu say hello saja biasa. Tapi silakan kita tidak bersahabat akrab, tidak jadi masalah, tapi jangan memutus hubungan silaturahim. Faman wasalaha wasalahullah. Barang siapa menyambung tali silaturahim, Allah pasti nyambung kepada orang itu. Wa man qata'aha, kalau orang itu memutus tali silaturahim, qata'ahu Allah. Allah juga terputus hubungannya dengan orang itu. Walaupun dia salat, dia haji, dia baca Quran, dia tahajud tiap malam, dia puasa Senin Kemis, tidak dilihat oleh Allah, Pak. Hatta yastaliha, sampai orang itu akur kembali. Dan salah satu yang mendapatkan adab kubur, Pak, itulah orang yang punya masalah dengan orang lain. Pastikan, terutama yang sudah berumur 60 tahun ya, termasuk saya ini Pak, sudah 60 tahun. Pastikan kita tidak punya musuh dalam hidup ini. Musuh saya cuma satu. Siapa itu? Asyaitanu. Fattakhiduhu aduwa. Syaitan, Pak. Jadikan, kata Allah, syaitan itu musuh nyata kamu gitu. Yang lainnya saudara kita, ma'asyal muslimin. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini Pak, kita berbicara hadis Jibril tadi itu ya, tentang tanda-tanda kiamat. Kiamat bagi kita itu sengaja ditanyakan oleh Jibril kepada Rasulullah supaya sampai punya orientasi akhirat, Pak. Dunia paling 70 tahun sampai menikmati, Pak. Anggap nikmat betul 80 tahun. Setelah itu mati kita ini, Pak. Tidak ada orang akan terus bertahan sampai 120 tahun terus. Tidak ada, Pak. Jarang bisa dihitung dengan jari, Pak, orang yang bisa hidupnya sampai lebih dari 100 tahun. Betul itu ya, Mas, kalian. Mentok 90, 91, 92, 94, innalillah. Ada saya ketemu satu orang ibu 103, Pak. 103 tahun tapi tidak pikun. Kerjaannya cuma baca Quran saja tiap hari, Pak. 4-5 juz tiap hari. Meninggalnya pun dengan Quran juga, Pak. Indahnya. Menyenangkan orang. Itu tua yang menyenangkan, Pak. Dan orang semua berebut, Pak, untuk menampung nenek yang seperti itu, orang tua yang seperti itu, Pak. Anaknya, cucunya berebut. Pokoknya nenek sama saya berebut, Pak. Kenapa? Menyenangkan, Pak. Karena di rumahnya ada nur, dibacakan Quran tiap hari sama yang bersangkutan. Makanya Quran ini dahsyat ya, Mas, sekalian ya. Nah, saudara, balik lagi pada hadis Jibril. Kata Jibril, akhbirni anis sa'ah. Ini satu rentetan, Pak. Iman. Tolong ceritakan kepada saya setelah sampai berada pada puncak iman ihsan, ceritakan supaya nanti punya orientasi akhirat. Ini juga iman, Pak. Saya tidak tahu, kata Nabi. Sungguh yang ditanya tidak lebih tahu daripada yang nanya. Kalau begitu, akhbirni an amaratiha. Beritakan kepadaku tentang tanda-tandanya sajalah. Ya Allah. Kalau tanda-tanda kecil, Bapak, Ibu, mohon maaf ya. Sepertinya semua sudah ada semua, Pak. Saya punya buku Asyratus Sa'ah namanya. Tanda-tanda kiamat. Ada 80 berapa itu. Semua ada. Sudah dibuka semuanya oleh Allah Subhanahu wa taala, Pak. Seringnya terjadi gempa bumi, sering terjadi gerhana matahari atau gerhana bulan, banyaknya jumlah wanita, ya, banyaknya mal-mal, pasar-pasar. Orang lebih memakmurkan pasar daripada memakmurkan masjid. Semua ada, Pak. Minum-minuman keras dianggap hal yang wajar. Zina, Pak, dianggap hal yang biasa. Apalagi LGBT dan lain sebagainya. Riba, Pak, merajalela dan tidak merasa berbuat dosa dengan perbuatan riba itu. Itu semua ada, jemaah sekalian. Panjang kalau saya bahas masalah ini, Pak. Tapi rupanya Nabi di sini, Pak, menggambarkan ketika sudah mendekati kiamat betulan. Ya, walaupun saya perhatikan masih jauh ini, jemaah sekalian, tapi tidak mustahil akan terjadi, Pak. Apa itu kata Nabi? Pertama, antalidal amatu rabbataha. Engkau melihat seorang ibu, budak perempuan melahirkan tuannya. Apa maksudnya ini, Pak? Seorang ibu, posisinya dia sebagai budak, tapi melahirkan tuannya. Ini kalau bahasa lepasnya itu, jemaah sekalian, ini, Pak, nanti Islam akan jaya lagi, Pak. Akan berkuasa dan mengendalikan dunia dan peradaban ini.
Kalau sekarang kan di emak-emak Pak ya, di mana-mana kaum muslimin terpinggirkan. Timur Tengah tidak akur-akur. Gaza Pak, tidak ada satu negara Arab pun yang mencoba untuk membela mati-matian tampil oleh kekejaman Zionis ini Pak. Sudah hampir 4.000 mayat Pak. Tidak nyampe 1 tahun 9 bulanan jamaah sekalian, 40.000 jenazah Pak mati dibombardir Pak. Tapi saya yakin Allah tidak akan menyia-nyiakan perjuangan yang seperti itu ma'asyar muslimin. Allah punya cara jamaah sekalian. Memang ini orang-orang Palestina di Gaza ini Pak, kalau bahasa Nabi sautullahi fil ard, memang apa cambuknya Allah di muka bumi ini Pak. Ini menelanjangi Pak kekuatan Amerika, Eropa, totalitas Pak, senjatanya itu Pak. Itu yang sudah dibenturkan ke Gaza ini Pak, 6 kali lipat senjata bom Hiroshima itu jamaah kalian. Tapi apakah habis? Enggak juga Pak. Naam, hari ini ada korban lagi masjid yang dihancurkan, sekian puluh orang meninggal. Tapi apakah habis? Tidak akan habis ma'asyal muslimin. Di saat yang bersamaan media Pak tidak memblow up ya. Tentara-tentara mereka Pak diambil pelan-pelan oleh para mujahidin jamaah sekalian di sana Pak. Oleh teman-teman yang terlibat dengan pergerakan melawan Zionis ini. Diambil 2 orang. Beberapa minggu lalu 7 orang Pak, 13 orang. Sak tank-tanknya semua diledakkan jamaah sekalian. Sedikit demi sedikit. Bahkan sekarang di pemerintahan sendiri Pak sudah goyang, goncang, Netanyahu sudah di demo. Tapi media tidak membelap jamaah sekalian. Tujuannya memang satu. Ini Palestina harus benar-benar habis menjadi hanya ada negara Israel. Tidak ada Gaza Pak, yang ada hanya Israel. Tidak ada tepi barat. Ya, di Hebron sekarang Masjid Khalil Ibrahim Pak sudah dikibarkan bendera Israel ya, yang pernah ke Palestina pernah masuk, di situ ada kuburan Nabi Allah Ibrahim beserta isinya Sarah, Nabi Allah Syu'aib dan istrinya siapa? Siapa namanya istrinya? Rebecca Rabi'ah. Jemaah sekalian, ada 4 kuburan di situ berdua. Ada 2 kuburan Nabi Pak. Jadi kalau Jumat ada Jumatan, kalau hari Sabtu dijadikan sinagog, kalau hari Ahad jadi gereja Pak. Tapi yang rame Jumat jemaah sekalian. Jadi milik bersama. Dan itu sudah kesepakatan di PBB juga begitu. Mereka kemarin sudah meneriakkan, mengobarkan bendera. Ini tidak lama lagi akan terjadi perang yang sebenarnya ma'asyar muslimin. Kita lihat saja jemaah sekalian. Rasanya masih jauh memang Pak. Kenapa? Karena nanti kata Nabi tidak ada satu Yahudi pun di negeri Arab ini Pak. Semua orang Yahudi tertindas mati semuanya. Kalau sekarang lagi berkuasa ya, mengendalikan politik di Eropa, di Amerika, apalagi di Timur Tengah jamaah sekalian, dan mau diatur oleh mereka gitu. Nanti akan habis. Kapan itu wallahu a'lam, tergantung pada perjuangan kita semua. Sehingga nanti Pak, ketika Islam menang, sampai kata Rasulullah, Romawi itu Pak, Romawi, saya pernah ke Roma Pak, saya pernah ke Vatikan. Saya masuk ke tempat gereja terbesarnya itu jamaah sekalian. Itu nanti akan berubah jadi masjid. Kisisnya Pak, penguasa, pausnya itu Pak akan mengucapkan La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Kapan? Wallahu a'lam. Ya, Allah punya cara itu jamaah sekalian. Ini berarti nanti Pak, ada beberapa orang yang bertahan dengan agamanya Pak. Sehingga yang wanita-wanita bertahan dengan agamanya jadi tawanan perang, jadi budak kan ya. Dinikahi oleh kaum muslimin, punya anak, maka anak ini jadi majikan, lahir dari rahim seorang ibu budak jamaah sekalian. Itu akan terjadi seperti itu. Maksudnya kiamat sudah dekat kata Nabi. Nah yang saya takuti pendekatan kedua ini Pak. Apa pendekatan kedua? Antalidal amatu rabbata, ini kata-kata kiasan. Engkau melihat nanti banyak budak, ibu budak, wanita budak melahirkan tuannya. Apa maksudnya Pak? Banyak para ibu sekarang Pak tidak punya wibawa di mata anak-anaknya Pak. Banyak ibu sekarang takut kepada anaknya, orang tua yang takut kepada anaknya Pak. Anaknya seakan-akan majikan, bisa membentak orang tuanya. Sekarang terjadi tidak jemaah sekalian? Anak-anak yang durhaka pada orang tua. Bahkan ada anak Pak membunuh orang tuanya juga ada sekarang. Di tengah-tengah kaum muslimin yang kita takuti Pak.
Artinya apa? Kalau kita sebagai orang tua gagal mendidik anak kita, Pak, mempercepat datangnya kiamat. Logikanya begitu. Sampai anak kita, Pak, tidak hormat sama kita, tidak cinta sama kita, tidak peduli sama kita, menelantarkan kita sebagai orang tua, tidak ada birrul walidain, ini bukti sudah kiamat dekat, ma'asyal muslimin. Ngeri ini, Pak. Yang ketiga apa? Yang ketiga apa adalah wa antaidal amatu rabbataha wa antaral hufatal uratal alata yatatawaluna fil bunyan. Kau melihat nanti orang, kata Nabi, miskin, Pak, tidak bersandal, tidak punya baju, tapi berlomba-lomba membangun rumahnya. Kalau bahasa para ulama kita, banyak orang jamaah sekalian yang kemudian menghalalkan segala cara, Pak. Jadi ukuran sukses orang punya rumah. Terjadi nggak sekarang, Pak? Hah? Minta-minta, Pak, tapi ngeliat rumahnya megah-megah jamaah sekalian. Jadi pengemis, jadi apa segala macam. Tapi pulang ke kampung ya, Pak, rumahnya mewah luar biasa. Ini juga fenomena dekatnya kiamat, kata Nabi SAW. Loh, waktunya sudah habis ya. Nah, saudara yang dimuliakan Allah SWT, ini, Pak, Mbak Ibu, jamaah sekalian, rentetan iman yang akan kita bahas. Jadi pertemuan kedua ini saya sudah masuk memuqaddimai hadis Jibril, kemudian falabistu maliya, kata Sayyidina Umar, kami diam semua ketika terpengaruh, terkesima dengan dialog ini gitu. Kemudian Nabi nanya pada Umar, ya Umar, atadri manis sa'il, tahu enggak siapa yang nanya tadi itu? Kata Sayyidina Umar, Allahu wa rasuluhu a'lam. Tak tahu ya Rasulullah, hanya engkau dan Allah yang tahu ini. Kata Nabi, innahu Jibril. Tadi itu yang datang siapa? Jibril. Atakum yu'allimukum dinakum. Sengaja datang menemui kalian semua untuk mengajarkan esensi agama ini. Di agama ini, Pak, ada syariat, ada iman, ada ihsan, terus punya orientasi akhirat, jamaah sekalian. Inilah agama kita, ma'asyar muslimin. Nah, puncaknya memang nanti, Pak, kalau sampean punya keimanan yang kokoh. Dan insya Allah bulan berikutnya insya Allah kita akan detailkan lagi, ma'asyar muslimin, apa sih sentuhan-sentuhan iman. Bagaimana sampai kita bisa merasakan nikmatnya iman. Sekarang kan merasa kita orang beriman, Pak, ya. Pernah nggak punya perasaan sampean merasakan nikmatnya iman, Pak? Lezatnya iman, manisnya iman. Apa itu manisnya iman? Sehingga sampai ketika beribadah, Pak, kangen. Tidak pengen melepas lagi, Pak. Orang haji, Pak, capek. Tapi kalau iman ada, Pak, capek tapi menyenangkan. Tidak pengen pulang, Pak. Begitu pulang, pengen balik lagi, Pak. Itu iman, jamaah sekalian. Orang tahajud, Pak, capek. Tapi begitu iman datang, Pak, rasanya malam, semuanya pengen dijadikan malam untuk tahajud, jamaah sekalian. Itu iman. Orang bersedekah, Pak, apalagi muncul rasa medit, Pak, ya. Hubbul tamaluknya tinggi. Begitu tahu, Pak, nikmatnya bersedekah, dia bisa mengobati kekikiran dirinya, mengobati kesehatan fisiknya, mencerdaskan pikirannya, menyenangkan orang, membuat orang tersenyum. Ada keinginan, ada kelezatan, Pak, kenikmatan ketika dia berbagi. Satu hari tidak berbagi, ada yang kurang dalam hidupnya itu. Itulah iman. Nanti kita akan bahas masalah ini di pertemuan berikutnya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menguatkan iman kita semuanya, jamaah sekalian. Paling tidak, jamaah sekalian, ayo, Pak, kalau bahasa Nabi, jaddidu imanakum bila ilaha illallah. Ayo perbaharui imanmu dengan memperbanyak ucapan la ilaha illallah, bahwa tidak ada ilah yang patut saya cintai, patut saya takuti, patut saya bergantung dengannya kecuali saya yang serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita semua dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Hari-hari kita ke depan, Pak, Allah kuatkan iman kita. Kalau iman sudah ada, semua masalah jadi ringan bagi kita jemaah sekalian. Semuanya kita merasa ini adalah di atas takdir Allah Subhanahu wa taala. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Allahumma habbib ilaina al-iman wa zayyinhu fi qulubina wa karrih ilaina al-kufra wal fusuqa wal isyan
waj'alna minar rasyidin, waj'alna min ibadika salihin, waj'alna min junudikal mukhlisin, birahmatika ya akramal akramin. Allahumma rabbana ighfir lana wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik ya muqallibal qulub sabbit qulubana ala dinik ya musarrifal qulub sarrif qulubana ala ta'atika birahmatika ya akramal akramin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Saya mohon maaf semuanya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.